Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tasbih itu disebutkan oleh beliau di sini di halaman 136 137. Ada pembahasannya, tapi kita buka aja sekarang ya. Berarti nanti nggak usah diulang. Hadisnya hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kalau yang sahihnya, ini yang dhaifnya. Ada di riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Ya, qala Abu Ishaq sahihul isnad atau hadisun sahih. Abu Daud sakata anhu. Dulu ada ulama di Saudi itu bilang sholat tasbih bid'ah karena yang dia pakai hadis Tabrani, hadis dhaif. Padahal ada di Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah riwayatnya sahih. Di situ disebutkan ya, di riwayat Imam Al-Hakim Al-Baihaqi ada tambahan. Ya. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin faf'al. Jika kamu sanggup melakukannya setiap hari, lakukan. Atau fi kulli jum'atin faf'al, atau sekali sejumat, sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, atau sekali seumur hidup. Berarti ini perlu ada keberkahan. Di Tangerang, daerah mana namanya, Pasar Kemis itu apa? Itu ada kiai namanya Rafiuddin. Dulu mantan pemburu hantu. Punya pesantren orang-orang gila. Orang gila dipungut sama dia. Amalan beliau adalah sholat tasbih. Ya, itu daerah Tangerang. Saya pernah berkunjung ke beliau. Ternyata beliau pernah berguru juga beberapa saat kepada Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi kita mimpi Said Muhammad pakai baju kebesaran beliau, pakai serban, terus pakai khirqah untuk hijau. Saya mikir, wah, kenapa saya mimpi Said Muhammad ini jelas sekali. Ternyata besok datang mantunya kiai ini ngundang maulid. Biasanya saya kalau dadakan nggak mau datang, tapi ini kok tarikannya kuat. Tanpa saya sadari saya mengatakan, baik, berangkatlah kita besoknya. Sampai di sana, pas pengajian, saya noleh ke bawah. Hah? Ngelihat ada orang berpakaian persis seperti Said Muhammad. Saya tanya, Pak Kiai, muridnya Said Muhammad ya? Dia kaget juga. Loh, kok ente tahu? Saya sebutkanlah, malam sebelumnya saya bermimpi. Saya melihat Said Muhammad. Nah, barangkali itu tanda mahabbah, karena ruh itu dengan ruh selalu bertemu. Kadang lewat mimpi, kadang lewat dalam sadar. Ya, bagi kita mimpi ini tanda mubasyarat. Dalam hadis Imam Muslim itu bagian dari kabar gembira di akhir zaman. Nah, silakan diamalkan Bu ya, sholat tasbih. Terus yang kedua tentang yakin ya. Oh, hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu hadis sahih. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Mahiyal fitrah? Apa yang disebut fitrah? Ma tubi'at alaihil maulud, tabiat dasar yang mana orang baru lahir itu dibawa. Kalau dia sudah kena doktrin, sudah kena kecerita, dia nggak fitrah lagi. Contoh, anak-anak ngobrol sama mereka, menurut kamu Tuhan di mana? Tuhan meliputi alam, Tuhan di atas langit. Itu anak-anak debat tuh. Lah kok ada ustadz nanya tentang Allah di mana ke anaknya? Bagi dia itu fitrah. Padahal si anak sudah nonton TV, atau kalau nggak nonton TV sudah dengar orang cerita, berarti sudah nggak fitrah. Fitrah itu dasar. Fitrah itu kebeningan dasar yang dibawa oleh seorang bayi, oleh satu orang bayi itu. Tapi kalau dia udah dengar cerita maknya, bapak, ibunya, gurunya, tidak lagi disebut fitrah. Ya, fitrah itu juga bisa berarti kemurnian agama, dan kemurnian agama itu adalah ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.